Renungan Umat dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil, berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 23 yang demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah Ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu adalah keyakinan orang beriman kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dengan keyakinan itu, setiap orang mengalami dan menyaksikan karya kasih Tuhan melalui pengalaman hidup ketika dipulihkan dari sakit penyakit, diberkati dalam pekerjaan, relasi, keluarga, termasuk juga kehidupan kelam di masa lalu dipulihkan oleh Tuhan dan diberikannya masa depan yang penuh harapan. Hal serupa juga dialami oleh Saulus. Nama Saulus bagi kalangan Yahudi tidaklah asing. Selain merupakan seorang cendekiawan asuhan dari Gamaliel, ia juga terkenal karena keganasannya sebagai seorang penganiaya orang-orang Kristen. Karena keberadaan Saulus yang demikian, bisa memungkinkan membuat orang tidak berani melawannya. Keadaan berubah, manakala Saulus yang semangatnya berkobar-kobar untuk membinasakan orang-orang Kristen. Dan pada waktu itu, ia mendapat izin untuk pergi ke Damsyik guna menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan hadir, menyentuh hatinya, menyatakan kehendaknya dan mengubah hidup Saulus. Pasca bertobat, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Orang yang mendengarnya merasa heran, sebab yang mereka kenal adalah sosok Saulus, seorang penganiaya murid Tuhan. Barangkali muncul pemahaman, mana mungkin seorang penganiaya pengikut Tuhan memberitakan tentang Yesus? Banyak orang Yahudi yang juga dibingungkan dengan pengajarannya. Kemudian memusuhinya, bahkan mereka berencana untuk membunuh Saulus. Saulus memang benar-benar sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia sudah menanggalkan masa lalunya yang kelam, beroleh anugerah Tuhan, yaitu pengampunan dosa dan masa depan yang penuh harapan. Saulus dipilih untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan ditolong supaya bebas dari belenggu kejahatan yang memenuhi hatinya. Melalui perjalanan hidup Saulus, kita menghayati bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seorang yang jahat bisa diubahkan menjadi pribadi yang penuh kasih. Saulus sendiri adalah saksinya. Ia mengalami perubahan. Seluruh hidupnya tidak lagi untuk menebar kejahatan, kekejaman, dan prasangka terhadap pengikut Tuhan. Seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Begitulah yang dialami oleh Saulus. Pasca Saulus bertobat dan namanya berganti menjadi Paulus. Dan ketika ia melakukan misi memberitakan Injil,
ke berbagai tempat, melalui perjalanan darat dan laut, banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tak jarang juga ia mendapat penganiayaan, hinaan, dan pemenjaraan. Apakah itu yang dinamakan dengan masa depan penuh harapan? Ya, secara kasat mata, perjalanan Paulus seolah penuh dengan kekelaman. Paulus sendiri mengatakan bahwa ia telah meninggalkan apa yang ada di belakangnya dan berlari menuju masa depan yang penuh harapan bersama dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan rencananya semula ketika ia hendak melakukan tindakan di Damsyik? Apakah itu merupakan suatu kegagalan? Sebenarnya, perjumpaan Saulus dengan Tuhan di Damsyik merupakan jalan baginya untuk menerima anugerah pengharapan, yaitu hidup kekal, pengampunan dosa. Kita diingatkan untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memanggil siapa saja untuk menyatakan kehendak-Nya. Kita pun dipilihnya. Perjalanan selama menjadi murid Kristus, barangkali kita menghadapi permasalahan dan tantangan atau mungkin penolakan. Apakah kita juga akan seperti Paulus yang tetap percaya bahwa ada masa depan yang penuh harapan bersama dengan Yesus Kristus? Selamat menghayati. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas berkat cinta kasih-Mu yang menuntun kami hingga hari ini. Terlebih pada saat ini, kami juga dituntun dalam penghayatan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan setiap kondisi hati dan hidup umat-Mu. Sebagaimana Engkau telah memanggil dan memulihkan hidup Saulus, kami yakin Engkau juga berkenan memulihkan hidup kami, sehingga kami berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam kondisi pandemi yang sampai saat ini masih terjadi. Bahkan akhir-akhir ini muncul penambahan kasus positif COVID varian Omikron. Kiranya kami diberi kekuatan dan kesehatan, serta dimampukan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, yang akan menjalani operasi, pasca operasi, yang memasuki proses pemulihan, atau dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi. Kami memohon pertolongan dan lawatan-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.